Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa, karena melalui pendidikanlah kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif. Namun, kenyataannya di banyak wilayah terpencil di Indonesia, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat terbatas. Desa Fatu Teta yang terletak di Kecamatan Api Oevete Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu contoh desa yang menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi kreatif yang tidak hanya mengandalkan peningkatan infrastruktur sekolah, tetapi juga melibatkan pendekatan berbasis komunitas yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Tujuan dari penyusunan usulan program perencanaan pembangunan ini, yang pertama yaitu menganalisis kondisi pendidikan yang ada di Desa Fatu Teta. Kemudian, menyusun usulan perencanaan pembangunan tempat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan non-formal, ruang belajar, dan kegiatan sosial. Dan yang terakhir yaitu memberikan solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan akses melalui pendidikan dan penyediaan fasilitas yang mendukung pembelajaran yang lebih interaktif. Usulan perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain yaitu menyediakan ruang bagi anak-anak di Desa Fatu Teta untuk memperoleh pendidikan tambahan yang tidak hanya terbatas pada kurikulum formal. Tempat ini juga dapat menjadi pusat kegiatan sosial bagi masyarakat desa, di mana anak-anak dan orang dewasa dapat berinteraksi, belajar, dan berkolaborasi. Usulan ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pendidikan dan sosial yang lebih inklusif di wilayah-wilayah terpencil. Perencanaan pembangunan yang kami usulkan tentu mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan masyarakat Desa Fatu Teta yang berdaya melalui akses pendidikan yang merata dan berkualitas melalui pengembangan rumah belajar berbasis komunitas. Kami juga mempunyai misi yaitu meningkatkan akses pendidikan non-formal di Desa Fatu Teta melalui penyediaan ruang belajar yang layak, ramah anak, dan berbasis kebutuhan lokal. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan informal melalui pelatihan relawan belajar, partisipasi orang tua dan komunitas pendidikan desa. Kemudian membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, LSM, dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program rumah belajar secara kelembagaan dan finansial. Pengembangan rumah belajar di Desa Fatu Teta bukan hanya menghadirkan sebuah fasilitas fisik sebagai tempat belajar, tetapi membawa pendekatan inovatif dalam mengatasi permasalahan pendidikan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Inovasi utama yang ditawarkan adalah konsep rumah belajar berbasis komunitas, yaitu sebuah ruang pendidikan non-formal yang tidak hanya dibangun oleh masyarakat, tetapi juga dikelola, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pendekatan ini, rumah belajar bukan hanya milik pemerintah atau lembaga pendidikan tertentu, melainkan milik bersama yang fungsinya dapat beradaptasi dengan kebutuhan warga, baik untuk kegiatan belajar siswa, pelatihan orang tua, maupun pengembangan minat bakat remaja. Inovasi lain yang diberikan adalah pendekatan inklusivitas sosial dalam rumah belajar. Fasilitas ini akan didesain ramah anak dan ramah disabilitas serta mengakomodasi anak-anak dari latar belakang yang berbeda, baik mereka yang masih bersekolah, putus sekolah, atau anak-anak yang memiliki hambatan belajar. Kegiatan belajar tidak dibatasi oleh usia atau jenjang, tetapi lebih pada kemauan untuk berkembang. Hal ini akan menjadikan rumah belajar sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan yang terbuka, setara, dan menyatukan seluruh elemen desa dalam satu ruang perubahan bersama. Secara keseluruhan, inovasi yang dihadirkan oleh program ini terletak pada kemampuan rumah belajar untuk menjadi ruang transformatif untuk mengurangi kesenjangan pendidikan serta menghidupkan kembali semangat belajar masyarakat desa. Dalam penerapan pendekatan ZOPP, identifikasi dan pelibatan para pemangku kepentingan sejak awal merupakan elemen fundamental. ZOPP mengandaikan bahwa keberhasilan suatu proyek pembangunan sangat tergantung pada keterlibatan aktif semua aktor yang berkepentingan dalam setiap tahap siklus proyek. Dalam konteks pengembangan rumah belajar atau sekolah informal di Desa Fatu Teta, masyarakat desa merupakan stakeholder inti sekaligus motor penggerak utama. Keterlibatan orang tua siswa, tokoh adat, tokoh agama, pemuda desa, dan kelompok perempuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi penentu keberlangsungan dan relevansi program terhadap kebutuhan lokal. Mereka diharapkan berkontribusi dalam penyediaan sarana fisik seperti ruang belajar di rumah atau bangunan komunitas yang dapat dialihfungsikan serta dalam proses belajar mengajar itu sendiri, terutama dalam menyisipkan nilai-nilai lokal seperti cerita rakyat, kearifan tradisional, atau keterampilan berbasis budaya. Dalam pendekatan ZOPP, kelompok ini merupakan bagian dari input dan ownership, di mana keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam keterlibatan dan rasa memiliki yang mereka bangun.
Strategi pembangunan yang digunakan dalam pembangunan rumah belajar di Desa Fatu Teta dirancang dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat yang menempatkan warga desa sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pembangunan, bukan sekedar sebagai objek penerima manfaat. Strategi ini penting untuk menciptakan rasa kepemilikan, tanggung jawab kolektif, dan keberlanjutan program di masa depan. Secara garis besar, strategi pembangunan ini akan dilakukan melalui 4 tahapan utama: identifikasi kebutuhan, perencanaan kolaboratif, pelaksanaan bertahap, serta evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Implementasi dan pelaksanaan program pengembangan rumah belajar di Desa Fatu Teta dilakukan melalui pendekatan yang berbasis masyarakat, bertahap dan kolaboratif, agar program dapat benar-benar sesuai dengan kondisi lokal dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pelaksanaan program ini akan dilakukan dalam beberapa tahap utama. Yang pertama yaitu sosialisasi dan konsolidasi masyarakat, yang kedua pembentukan struktur kelembagaan lokal, yang ketiga pembangunan fisik dan pengadaan sarana, yang keempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi serta penguatan kapasitas berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam perencanaan kebijakan pembangunan pendidikan di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amambi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan bahwa pembangunan rumah belajar berbasis komunitas merupakan solusi strategis dan aplikatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Dari hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa keterbatasan infrastruktur sekolah, minimnya tenaga pengajar yang berkualifikasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama rendahnya kualitas pendidikan di desa tersebut. Melalui pendekatan partisipatif, ZOPP dilakukan analisis kebutuhan yang menegaskan urgensi dibangunnya sarana pendidikan non-formal yang inklusif, fleksibel, dan berbasis potensi lokal. Perencanaan rumah belajar yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mengintegrasikan penguatan kapasitas masyarakat, pelibatan pemuda dan tokoh lokal, serta kemitraan dengan aktor eksternal seperti perguruan tinggi dan LSM. Rencana anggaran, strategi pelaksanaan, serta indikator keberhasilan disusun secara sistematis untuk memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dengan demikian, program pengembangan rumah belajar ini dapat dijadikan model kebijakan alternatif dalam pembangunan pendidikan di wilayah pedesaan dan termarginalkan. Dengan menekankan kolaborasi lintas sektor, pendekatan berbasis komunitas, serta keberpihakan pada kebutuhan lokal yang nyata.